Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini kita akan coba untuk membuat website menggunakan CodeIgniter, di mana CodeIgniter yang kita gunakan nanti adalah CodeIgniter 3. Jadi kita coba download, mulai dari awal download, konfigurasi sampai dengan memasang template. Oke, kita mulai dari kita download CodeIgniter-nya dulu. Oke, ini situs resmi dari CodeIgniter. Ya, kita akan coba download. Saat ini ada versi 4 dan versi 3 ya. Ada banyak perubahan di versi 4. Jadi cukup banyak perbedaan antara versi 4 dan versi 3. Kita coba pakai yang versi 3 ya, sesuai dengan yang ada di modul. Lalu yang kedua, template yang akan digunakan. Nah, template yang digunakan adalah SBadmin. Ya, ini salah satu template yang banyak digunakan oleh orang. Salah satunya karena mungkin dia gratis dan dia sudah menggunakan Bootstrap 4 gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang pernah belajar Bootstrap, ada Bootstrap 3, ada Bootstrap 4 gitu ya. Nah, si SBadmin ini sudah menggunakan fitur Bootstrap 4 seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke Laragon. Nah, di sini saya menggunakan Laragon, teman-teman. Kenapa? Karena Laragon itu punya kelebihan dibandingkan dengan XAMPP. Dulu saya menggunakan XAMPP, setelah itu karena ada beberapa aplikasi dalam satu PC yang harus berjalan gitu ya. Jadi di satu sisi saya belajar Laravel juga, di satu sisi masih menggunakan CodeIgniter juga, sehingga ada sedikit permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Yaitu di versi PHP. Nah, XAMPP itu hanya bisa menjalankan satu versi PHP. Jadi satu software untuk satu versi PHP. Gitu ya. Misalnya saya mendownload XAMPP yang terbaru. Oke, misalnya seperti ini. Saya download XAMPP versi 8. Ya. Versi XAMPP dan versi PHP itu sama ya, yang terbaru. Jadi kalau misalnya saya mendownload XAMPP 8030, berarti versi PHP-nya adalah 8030. XAMPP versi 7 misalnya, maka PHP saya pun juga versi 7 seperti itu. Nah, kalau misalnya saya menggunakan 82, anggaplah seperti itu. Saya menggunakan Laravel. Laravel itu dia minta spesifikasi PHP-nya itu di atas 8 atau minimal 8. Nah, saya install XAMPP yang versi ini, gitu ya. Tapi pada saat nanti saya menggunakan CodeIgniter atau saya ingin ngoding di CodeIgniter, maka ada beberapa permasalahan gitu ya. Apa permasalahannya? Yaitu CodeIgniter 3 itu tidak support di PHP 8 ke atas gitu ya. Oke, di sini saya coba juga menggunakan ChatGPT teman-teman untuk membantu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bisa logika program, sudah bisa logika tentang ngoding CI gimana segala macam, nggak masalah menggunakan ChatGPT untuk membantu. Misalnya seperti ini, saya mau pakai CodeIgniter, tapi saya pakai versi PHP-nya 8. Nah, ini saya belum tahu nih CodeIgniter itu support nggak PHP 8. Nah, kita bisa nanya ke ChatGPT ya, atau kita bisa searching di Google. Tapi kalau kita ingin ya kayak diskusi atau ngobrol, kita bisa menggunakan ChatGPT. Misal seperti ini. CI3 support sampai PHP berapa gitu misalnya ya. Nah, dia CI3 didukung sampai dengan, nah ini dia PHP 56, 70 sampai 74, dan terakhir adalah PHP 80 gitu ya. Ini dia bekerja dengan baik di PHP 56, 74 gitu ya. Versi terbarunya 74 sampai dengan PHP 8. Tapi untuk 8 ke atas gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ingin install PHP 81, 82, ada kalanya beberapa fitur dari CI itu nggak bisa jalan. Nah, sehingga kalau misalnya saya menggunakan XAMPP, maka saya harus menginstal dua XAMPP. Jadi satu XAMPP untuk yang versi 7 misalnya, dan satu lagi XAMPP versi 8. Nah, itu kalau saya menggunakan XAMPP gitu ya. Nah, itu salah satu alasan kenapa saya pakai Laragon. Ini saya jelasin di awal supaya nanti teman-teman ketika membuat sebuah program atau mendevelop sebuah program itu bisa memilih tools yang tepat
gitu ya. Walaupun semuanya bisa dipakai, XAMPP bisa dipakai, Laragon bisa dipakai juga. Nah, di Laragon kita bisa um, memasang 2 atau bahkan 3 PHP sekaligus di satu software. Contoh seperti ini. Di Laragon saya itu ada PHP 81, PHP 56 dan PHP 72, gitu ya. Jadi dalam satu software saya bisa berganti-ganti versi PHP. Jadi kalau misalnya saya ingin main Code Igniter, saya ingin ngoding PHP di versi 7, saya tinggal ganti aja nih versi 7. Maka otomatis software Laragon akan menjalankan PHP 7. Nah, ketika misalnya saya ingin bermain Laravel, yang dimana Laravel itu dia butuh PHP 8 ke atas, maka saya harus mengubah posisinya menjadi PHP 8, yang di checklist nih ya, ke PHP 8. Seperti itu. Jadi ada kalanya saya menggunakan PHP 7 atau bahkan PHP 56 mungkin ketika softwarenya mungkin sudah lama gitu ya. Biar bisa jalan harus disesuaikan environmentnya, yaitu PHP 56, PHP 72 ataupun 81. Seperti itu. Nah, ini salah satu keunggulan di Laragon. Saya nggak perlu install 2 atau 3 aplikasi untuk menjalankan website yang versi PHP-nya berbeda-beda. Saya cukup checklist saja sini ya. Oke, lalu yang kedua, selain PHP-nya bisa disesuaikan versinya, MySQL pun juga bisa disesuaikan, gitu ya. Di sini saya menggunakan MySQL 8.0. Kalau misalnya eh, saya ingin menarik data dari MySQL versi 5 misalnya, atau versi yang lain, di mana ada sedikit perbedaan antara MySQL versi 5 dengan versi 8. Ya, sama halnya dengan PHP ya, ada perbedaan sedikit antara versi 7 dan versi 8 misal. Nah, saya tinggal menyesuaikan aja. Saya tinggal install MySQL versi 5, nanti tinggal di checklist saja. Gitu ya. Apa yang kira-kira mau di install, kita bisa mengubah. Ya, kita bisa menyesuaikan software yang dibuat sesuai dengan versinya. Gitu. Lalu untuk servernya, kita bisa menggunakan Nginx ataupun bisa menggunakan Apache. Ini bisa dipilih, gitu ya. Jadi apakah saya mau menggunakan server Apache atau saya bisa menggunakan server Nginx seperti itu. Lalu di dalam Laragon juga sudah ada Node.js, sudah ada Python gitu ya versi 3 dan beberapa tools lain kayak misalnya Git itu sudah ada, Composer itu sudah ada gitu ya. Nah, di XAMPP belum ada. Di XAMPP itu ada MySQL, ada PHP-admin untuk pengelola database dan PHP, ada juga Mercury, ada Perl gitu ya. Tapi di Laragon itu lebih dari itu gitu ya. Untuk software database bukan PHP-admin tapi dia menggunakan HDSQL. Nah, seperti ini. Jadi software desktop lah kalau boleh dibilang ya, HDSQL. Di mana HDSQL ini dia bisa multi database. Gitu ya. Setahu saya sih dia bisa multi database. Jadi kita bisa mengakses database kayak misalnya kalau nggak salah HDSQL itu ini dia. Dia bisa Postgre gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin berinteraksi atau membuat database menggunakan Postgre, Firebase, ya, SQL Server, MariaDB dan lain-lain, gitu ya. Nah, di mana ini nggak dipunyai oleh si PHP-admin yang ada di XAMPP seperti itu, gitu ya. Oke, ini untuk database-nya, ada terminalnya juga. Ini terminal kayak semacam CMD ya, karena untuk menjalankan aplikasi di Laragon itu kita harus menggunakan terminal yang ada di sini. Nah, ada kalanya kalau misalnya teman-teman menggunakan terminal yang ada di luar, itu nggak bisa dipakai atau pakai CMD yang di sini, ini nggak berfungsi. Kalau misalnya kita menggunakan software Laragon, gitu ya. Oke, itu terkait software yang saya gunakan. Jadi kenapa kok menggunakan Laragon? Kenapa kok tidak XAMPP? Ya salah satunya itu, gitu ya. Yaitu ada perbedaan di fitur, walaupun semuanya bisa dipakai, cuman yang satu ini atau si Laragon ini memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan temannya, gitu ya. Ini kalau misalnya kita setting Laragonnya mau dijalanin otomatis atau enggak dan seterusnya. Seperti itu. Atau tadi kita mau menggunakan Apache atau mau menggunakan Nginx misalnya itu bisa. Nah, satu lagi di Laragon itu juga bisa menginstal aplikasi secara instan di sini. Gitu ya. Misalnya saya mau bikin aplikasi WordPress.
kita bisa mendownload WordPress dari sini, gitu ya. WordPress. Kita bisa mendownload WordPress dari sini, atau kita bisa juga langsung kalau menggunakan Laragon. Nah, di sini quick app klik WordPress. Nanti otomatis install WordPress, gitu ya. Nanti otomatis install WordPress. Kalau misalnya saya mau install Laravel, ya langsung. Ya, kita bisa menggunakan perintah create project, gitu ya. Laravel prefer this dan segala macam, atau ketika diklik langsung ini kita langsung install otomatis Laravel seperti itu. Nah, ini salah satu tools yang lain yang dimiliki oleh Laragon. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Tadi kita sudah mendownload CodeIgniter 3 dan template-nya atau bootstrap-nya. Sekarang kita pindahkan folder CodeIgniter 3 ini ke dalam folder project kita. Ini langsung saya pindahin aja. Oke, foldernya ada di sini ya. www.laragon, www. Di sini saya bikin folder baru. Jadi di sini saya buat folder dengan nama web 2 misalnya. Oke, saya paste di sini. Lalu CodeIgniter-nya langsung saya ekstrak. Ya, langsung saya ekstrak. Oke, ini saya hapus. Oke, ketika saya buka sini misalnya localhost. Oh ya, sorry, ini belum di start ya. Sama dengan XAMPP untuk menjalankan fitur atau fungsi dari Laragon ini harus di start dulu. XAMPP juga sama ya, ada tombol startnya. Cuma di sini tombol startnya cuma satu ya. Web 2. Nah, ini halaman awal CodeIgniter. Ya, ini adalah halaman awal dari CodeIgniter. Lalu apa saja yang perlu kita setting ketika kita pertama kali menjalankan CodeIgniter? Nah, kita bisa tanya nih di ChatGPT misalnya ya, apa saja yang perlu disetting pada saat awal menjalankan CodeIgniter. Oke, sebentar. Nah, ini beberapa yang perlu dipersiapkan atau yang perlu disetting gitu ya pada saat kita menjalankan CodeIgniter pertama kali. Oke, kita coba dari atas. Oke, yang pertama adalah mengubah base URL gitu ya, mengubah base URL sesuai dengan alamat kita di sini. Oke, kita copy. Oh ya, sorry, saya lupa tadi, saya masuk ke terminal dulu. Lalu buka CodeIgniter-nya menggunakan VS Code ya. Saya menggunakan text editornya adalah VS Code. Oke, ini udah kebuka. Lalu kita coba lihat. Oke, ngaturnya di mana? Nah, di sini udah dijelasin ya, aplikasi config. Aplikasi config. Nah, di sini base URL kita sesuaikan dengan alamat website yang kita buat. Di sini adalah web 2 ya. Nah, setelah itu key enkripsi misalnya. Oke, ini kita abaikan nggak masalah. Error log kita abaikan dulu. Nah, lalu database, setting database. Dimana kalau misalnya kita mau bikin database atau aplikasi nanti akan terhubung dengan database, kita buat atau setting database-nya di sini. Oke, saya buat database dulu. Saya menggunakan adminer untuk akses database. Oke, kita buat database baru dengan nama web 2. Seperti ini ya.
Oke, database sudah siap, berarti berikutnya adalah setting database. Nah, setting database itu ada di config database. Localhost, username-nya root, password saya kosongin, database-nya adalah web 2. Oke, di sini drivernya menggunakan MySQLi. Ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan Laragon ataupun yang lainnya, menggunakan Postgre ataupun Oracle, tinggal disesuaikan aja. Oke, berikutnya setelah database adalah HT access, gitu ya. Jika Anda ingin menghilangkan indeks, ini yang sudah kita sempat bahas kemarin, kalau indeksnya mau dihilangkan, maka kita harus membuat HT access ini, gitu ya, di dalam root project kita. Lalu, oke, kita copy. Setelah itu di root aplikasi, berarti di sini ya. Kita buat titik HT access. Kita paste. HT access sudah. Berikutnya adalah atur aplikasi config autoload, gitu ya. Config autoload. Nanti isinya ini saya copy aja ya. Database session form validation. Ini pengaturan standar. Config autoload. Oke, jadi aplikasi config autoload. Oke, ini di bagian library. Nah, library-nya masih kosong di sini, teman-teman. Oke, saya paste. Lalu di helper itu ada URL sama form. Di helper, oke ini dia, URL sama form. Lalu bagian root ini sama ya, nggak ada perubahan. Config root, config root. Oke, welcome, ini nggak ada perubahan ya. Berikutnya pengaturan lingkungan indeks. Di file index atur aplikasi Anda, development, testing, production. Nah, ini bagian development di index. Oke. Itu di environment ya. Environmentnya, oke kita skip aja yang environment. Memulai aplikasi. Di sini welcome message, ya, di controller ini yang sudah ada ya atau bawaan. Jadi kalau kita lihat controller welcome, nah ini sama. Oke ya, ini setting awal sudah selesai. Berikutnya kita akan coba untuk pertama mungkin membuat controller dulu. Habis itu nanti kita akan coba bikin view tapi menggunakan template. Pertama kita menampilkan view-nya dulu yang biasa, HTML biasa. Setelah itu baru nanti kita akan padukan template-nya atau akan kita masukin template view yang biasa tadi.